Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bacain satu hadis. Hadisnya itu gini. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nah, kalimat imanan di sini dia itu bermakna tasdiqan. Apa arti tasdik? Tasdik yang sebenar-benarnya, yang jujur, yang sebenar-benarnya. Wahtisaban. Ihtisaban di sini itu bermakna ikhlasan. Jadi, man qama ramadhana imanan wahtisaban itu sama aja kayak man qama ramadhana tasdiqan wa ikhlasan. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan puasa yang sebenar-benarnya dan puasa yang ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dosanya dari apa yang telah lalu. Tapi di sini kita harus bisa membedakan antara al-ghufran sama al-afu. Al-ghufran sama al-afu. Sebenarnya dia itu muradif. Tapi dalam bahasa Arab, kalau misalkan ada suatu kata dia itu muradif, biasanya dia tetap punya perbedaan walaupun sedikit. Termasuk ini. Di sini kan di hadisnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ghufira. Berarti al-ghufran. Apa namanya? Maghfirah. Ampunan. Kalau al-afu itu apa? Memaafkan. Nah, apa bedanya? Apa bedanya? Jadi gini. Al-ghufran dan al-afu. Kalau al-ghufran, dia itu diampuni, tapi catatan keburukan dia, catatan dosa dia di kitab Lauhul Mahfuz itu masih tertulis. Jadi dosanya emang udah gak ada, tapi masih tertulis di kitab Lauhul Mahfuz. Tapi kalau al-afu, dia udah benar-benar bersih, udah benar-benar gak ada. Terus kalau al-ghufran, itu tuh khas untuk shaghair. Apa itu shaghair? Shaghair itu dosa-dosa yang kecil. Kalau kabair, dosa-dosa yang besar. Nah, kalau al-ghufran ini, itu adalah dosa-dosa yang kecil. Dari sini kita tahu, dia berdasarkan hadis tersebut, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ghufira. Berarti Allah itu mengampuni. Kalau misalkan Allah mengampuni dan dia pakai kata al-ghufran, berarti yang diampuni itu yang shaghair, yang dosa kecil. Apa contoh dosa kecil? Dosa-dosa kecil? Makan berarti. Kalau syirik itu apa? Zina itu apa? Berarti diampuni enggak? Kalau gini, kalau misalkan zina, dia dosa besar. Nah, tapi cara supaya orang tuh bisa bersih dari dosa zina, itu dengan cara hudud. Hudud itu apa ya? Kayak hukuman. Tapi pelaksanaannya itu cuma bisa diterapkan kalau ada khalifah. Jadi waktu itu pernah ada cerita tentang anaknya Khalifah Umar bin Khattab. Ana lupa ya siapa namanya. Kan beliau kan punya banyak anak ya. Nah, salah satu anaknya itu ada yang suatu ketika itu pernah berkunjung ke rumahnya orang Nasrani. Orang Nasrani terus disuguhin pakai khamar. Terus beliau minum, terus beliau mabok. Setelah mabok, beliau pulang ke rumah dengan keadaan masih lungelang, masih pusing, masih berkunang-kunang. Habis itu di tengah jalan ngelihat ada perempuan di depan pagar suatu rumah. Apa yang terjadi? Beliau memperkosa perempuan itu. Iya, memperkosa perempuan itu. Nah, perempuan ini itu tuh udah berusaha supaya maksudnya si perempuan ini nggak mau. Tapi anaknya khalifah tersebut itu tuh tetap gitu. Maksudnya beliau tuh melakukan itu juga dalam keadaan nggak sadar. Terus sampai akhirnya si perempuan ini benar hamil, habis itu punya anak. Nah, pas anaknya lahir,
perempuan ini datangin Khalifah Umar, habis itu ngadu. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya anak ini halal untukku tapi tidak untuk anakmu. Ketiga, sesungguhnya anak ini itu halal untukku tapi tidak untuk anakmu. Umar kaget dong. Hah, maksudnya apa? Terus diceritain lah sama perempuan ini. Nah, pas dengar cerita si perempuan ini, Khalifah Umar itu langsung pulang ke rumahnya. Habis itu langsung datengin si anaknya ini. Terus nanya, bukan nanya sih kayak, ada gak yang mau kamu makan? Ada gak sesuatu yang ingin kamu makan? Terus anaknya kayak bingung gitu kan. Kenapa tuh banget nanyain pengen makan apa? Padahal biasanya Umar sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, beliau itu bahkan hampir gak pernah makan daging. Maksudnya kayak beliau tuh pemimpin negara, beliau tahu rakyat ada yang kelaparan, beliau tuh gak mau makan. Beliau tuh sampai itu tahu kan yang cerita ibu masak batu itu kan Umar kan yang bawain makanannya. Nah Umar tuh sampai segitunya. Nah makanya anaknya ini tuh bingung, kok ayahnya nanya sih kayak gini, aneh banget gitu. Nah terus di akhirnya Umar itu bilang, karena sesungguhnya setelah ini kamu gak akan makan lagi. Kenapa? Karena Umar itu mau menghukum anaknya. Terus Umar tuh memastikan gitu, kamu ingat gak suatu ketika kamu pulang dari rumah orang Nasrani, kamu meminum khamar, terus kamu begini. Terus anaknya, iya ayah, aku melakukan itu. Jadi anaknya juga ngaku. Terus akhirnya apa yang terjadi? Dihukum, dicambuk. Jadi hukuman pezina itu ada 2. Kalau misalkan dia udah nikah, hukumannya dirajam. Apa itu dirajam? Dikubur di dalam tanah, nyampe cuma tinggal lehernya. Habis itu dilemparin batu sampai meninggal. Nah tapi dilemparin batunya itu harus jauh-jauh dari waktu sholat. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngerajam seseorang, tapi bentar lagi waktu sholat zuhur, terus ternyata pas kita lemparin batu, udah azan zuhur, ini orang belum mati. Gimana dong? Kan masih ada kewajiban sholat dia. Kalau misalkan mati, ya dia berdosa, dia belum sholat. Makanya dia harus jauh-jauh dari waktu sholat. Nah, anaknya Umar ini, karena dia belum menikah, jadi dia dicambuk. Nah, akhirnya singkat cerita, dicambuklah anaknya ini di depan orang-orang. Di depan para sahabat, di depan kaum muslimin, di depan masjid. Habis itu ya udah dicambuk sampai akhirnya anaknya ini meninggal. Terus apa kata Umar? Umar sedih gak? Enggak. Justru Umar bilang, justru dengan cara aku mencabuk menghukum dia di dunia seperti ini, maka itu berarti dia nanti di akhirat tuh udah lepas. Maksudnya udah nggak akan dihukum lagi sama Allah. Udah bersih dosanya. Nah itulah enaknya punya sistem khalifah. Tapi kalau misalkan ada dosa kayak tadi, kayak dosa zina atau dosa mencuri, itu bisa langsung dihukum gitu di dunia. Jadi nggak akan dihukum lagi di akhirat.